Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa qatwal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilman subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang sedang mengikuti pengajian dimanapun Anda berada, alhamdulillah sekarang kita bertemu kembali di channel Muhazzir Al-Asyidiki pada pengajian fikih yang saya bacakan kitab Nihayatul Zain karya Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, salah seorang ulama Nusantara yang bermukim di Mekah dan menjadi mufti di Mekah, yang dikenal, yang sangat dikenal di dunia, dalam dunia Islam, dan bermazhab Syafi'i. Dan kitab ini salah satu kitab fikih muktabar dalam mazhab Syafi'i yang menjadi salah satu kitab rujukan ulama Syafi'iyah. Baiklah, langsung saja saya bacakan kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Wasalisuha an la yakuna alaihi ayil adwi mughayyarun lima'in taghayyuran mudirran bihi kada'farana. Dan syarat wudu yang ketiga, an la yakuna alaihi, bahwa tidak ada atasnya, arti ail adwi, artinya anggota wudu. Mughayyarun lima'in, yang dapat merubahkan bagi air, sesuatu yang dapat merubahkan bagi air. Taghayyuran mudirran, yang akan sebagai berubah, mudirran, yang memudaratkan dengan air itu. Makna memudaratkan dengan air, dia bisa berubah status air dari air mutlak menjadi air yang taghayyuran, yang sudah berubah. Air yang sudah berubah dengan benda suci, maka itu air itu tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci sebagaimana telah kita lewat pada pengajian sebelumnya dulu. Jika berubah dengan benda najis, maka itu memang disebut air najis. Contoh air yang berubah dengan benda suci seperti air kopi, walaupun dia tidak najis, tapi dia bukan lagi air mutlak, maka tidak bisa lagi berwudu dengan air kopi. Nah, ini juga seperti ini penjelasannya. Jadi tidak ada cara wudu yang ketiga, tidak ada di atas anggota wudu kita sesuatu yang dapat merubahkan air itu akan sebagai berubah yang dapat memudaratkan air. Maknanya yang dapat merubah status air
menjadi bukan lagi air mutlak nanti, sehingga tidak bisa lagi kita gunakan untuk bersuci. Kadha'faran seperti kunyit. Kadha'faran seperti kunyit. Kunyit ini salah satu benda suci yang biasa dikasih contoh dalam kitab-kitab fikih sebagai benda suci yang jika bercampur dengan air, berubah air, maka air itu bukan lagi air mutlak dan bisa tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Nah, contoh di sini kadha'faran. Apa arti dha'faran? Kunyit kalau kita lihat dalam kamus. Itu syarat yang ketiga. Intinya syarat yang ketiga bahwa tidak ada di atas anggota wudhu kita ini sesuatu yang dapat merubahkan air wudhu kita kepada status bukan lagi air mutlak. Nah, gitu. Kemudian syarat warabi'uha, dan syarat yang keempat. Ada 5 syarat. Alla yakuna ala adwin khailun. Bahwa tidak ada ala adwi atas anggota wudu, khailun penghalang, yamna'u wusulul ma, yang menegah wusulal ma'i, akan sampai air, ila jami'i ajza adwi, kepada semua anggota wudu. Allazi, yang wajib ta'mimuhu, meratakannya semua anggota wudu, semua bagian anggota wudu. Saya ulang. An la yakuna, bahwa tidak ada atas anggota wudu, khailun penghalang, yamna'u, yang dapat menegah akan sampai air, kepada semua ajda, bagian adwi anggota wudu, allazi, yang wajib meratakannya semua bagian anggota wudu. Kan nurah, seperti kapur di sini. Nah, jadi cara yang keempat, tidak ada di atas anggota wudu kita, penghalang, yang mana penghalang itu dapat mencegah sampai air ke bagian-bagian yang ada di anggota wudu kita. Singkatnya, ke kulit anggota wudu kita. Nah, gitu. Tidak ada penghalang seperti itu yang dapat menyampaikan air ke kulit kita. Nah, yang mana kulit yang ada di anggota wudu itu semuanya wajib diratakan air. Artinya wajib sampai air semua. Nah, di sini dikasih contoh nurah kapur. Tentunya berarti kapur yang dapat menegahkan sampai air ke kulit. Tertempel kapur di kulit. Kalau kita sebut terus stipu. Stipu yang sudah keras tertempel di kulit. Itu tidak sampai air ke kulit. Nah, maka itu tidak sah wudu. Syaratnya berhilangkan stipu yang keras tempel di kulit itu baru bisa berwudu. Nah, kalau kita kasih contoh, wadahnin, dan minyak. Lahu, yang bagi minyak itu jirim, ada jirim, ada zat dia. Membeku, maksudnya minyak yang sudah membeku. Jirim itu yang zat yang sudah membeku, minyak yang sudah membeku. Yamna'u, yang dapat menegah sampai air, lil basyarah, bagi kulit. Nah, juga seperti itu. Kalau misalnya minyak apa? Misalnya kalau orang bengkel itu dia ada banyak gemuk, itu bahasa Aceh gemuk. Oli-oli oil itu yang sudah keras tempel di kulit mereka. Itu syarat wudunya sebelum mereka berwudu, hilangkan itu semua itu dulu. Dipastikan semua itu tidak ada di kulit anggota wudunya. Kalau di badan tidak apa-apa, yang penting di anggota wudu, di tangan dari ujung jari sampai siku-siku, kemudian di wajah, kemudian di tapak kaki sampai
dua mata tapak kaki, dua tumit, dua mata kaki. Kemudian apa lagi? Yaitu di dahi ya, di rambut, di dahi. Kalau yang tempat lain tidak apa-apa. Tidak ada, dipastikan tidak ada di kulit-kulit anggota wudu itu, baru boleh berwudu. Kalau ada maka dihilangkan penghalang-penghalang itu semua. Begitu. Itu contoh minyak yang membeku. Wawaskhun, dan kotoran tahta adfarin, yang ada di bawah kuku. Khaisu, sekira tidak, belum, lam yasiru, belum jadi. Kotoran itu kal juz'i, seperti bagian daripada kulit. Ada taik-taik kuku, itu wajib dihilangkan. Syarat berwudu, hilangkan kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku dulu, baru kita lanjut berwudu. Kecuali di sini kotoran yang maksud di situ adalah kotoran yang belum jadi, seperti kulit. Ada biasanya orang-orang dalam pekerjaan tertentu, sehingga yang membuat kuku mereka itu kotor. Nah, karena sering seperti itu, sehingga kadangkala ada taik kuku atau kotoran di bawah kuku itu yang sudah seperti kulit, tidak bisa dihilangkan lagi. Itu tidak apa-apa. Di sini yang lumrah bisa dihilangkan saja. Nah, yang tidak sulit itu harus dihilang dulu syaratnya, baru lanjut berwudu. Wa ibarun, dan debu ala badanin, atas badan. Debu atas badan itu juga termasuk penghalang. Kotoran di bawah kuku termasuk dalam kategori penghalang yang dapat mencegah sampai wudu. Nah, kemudian debu atas badan juga seperti itu. Jika debu itu memang sifatnya itu dapat mencegah sampai air ke kulit. Badan di sini adalah maksudnya anggota wudu. La gharqin, bukan keringat. Bukan keringat. Mutajammidin alaihi, bukan keringat. La arqa mutajammida alaihi. La arqin mutajammidin alaihi, bukan keringat yang telah membeku atas badan. Nah, kalau keringat tidak bermasalah. Keringat yang sudah membeku, walaupun tercegah sampai air ke kulit, tetap tidak dikategorikan sebagai penghalang hail. Berarti keringat tidak apa-apa walau bagaimanapun. Wa in lam yasir kal juz'i, sekalipun belum jadi keringat itu seperti bahagian daripada kulit. Oh, ini bukan. Ini rayah untuk debu. Debu di atas badan yang bisa mencegah sampai air ke kulit itu, wa in dan jika belum jadilah debu itu seperti satu bagian daripada anggota wudu. Kalau debu yang sudah tetap lama sehingga di kulit itu sudah seperti kulit, sehingga kalau kita hilangkan itu bisa menjadi rusak kulit, maka itu dimaafkan, tidak apa-apa, tidak perlu dihilangkan. Walam yata'azza bi izalatihi, dan tidak sakit orang yang berwudu itu dengan menghilangkannya debu yang dianggap penghalang tadi. Kenapa sakit? Likasrati takarrurihi, karena banyak berulang-ulangnya orang yang berwudu, karena banyak berulang-ulangnya menghilangkan. Jadi kita gosok-gosok terus sehingga lama-lama sakit kulit. Wali musyikkah, dan karena sulit fi izalati, pada menghilangkannya debu. Jadi debu tersebut belum jadi seperti bahagian kulit dan tidak sakit kita menghilangkannya. Kalau sudah jadi seperti bahagian kulit dan sakit kalau kita hilangkan karena lama kita gosok-gosok terus, nah maka itu dimaafkan, tidak apa-apa, bisa lanjut berwudu. Wa iza tarakamal washu,
Dan apabila telah bertumpu oleh kotoran alal adwi atas anggota wudu, sudah bertumpu kotoran, wasara jaz'an, makna bertumpuk itu sudah lengket, sudah lama. Wasara, dan jadilah kotoran itu juz'an, satu bahagian minal badani, daripada badan. Sudah jadi juzu, bagian daripada kulit di anggota wudu. Ya ta'assaru fasluhu, yang sulit sukar mencabutnya kotoran itu. Anhu, daripadanya badan. Bihaisu, dengan sekira yakhsha, khawatir, min fasluhu, daripada mencabutnya kotoran, mahdur, dikhawatirkan, mahdur, yakhsha, dari yang makna mahdur itu fa'il daripada yakhsha, yang khawatir daripada mencabut kotoran itu oleh mahdur, yang yang tidak diinginkan, begitu. Yang tidak kita inginkan, sakit atau apa. Nah, jadi kalau kotoran yang sudah bertumpuk melengket di anggota wudu dan lalu dia sudah jadi bahagian daripada kulit anggota wudu dan sudah sukar kita hilangkan. Nah, gambaran sukar kita hilangkan adalah dengan sekira tidak kalau gambarannya itu, kalau kita hilangkan menjadi timbul kekhawatiran yang tidak kita inginkan, misalnya. Nah, yang tidak kita mau. Nah, misalnya sakit atau apa. Nah, jika kotoran seperti itu, jawabnya adalah tayammama, maka bertayamum saja. Tayammama ini saya bertayamum oleh orang berwudu dulu. Falayamnah, maka tidak mencegah oleh sahwudu. Maka tayammama, maka bertayamum. Falayamnah, setelah itu maka tidak tertegah oleh sahwudu. Maka tidak tertegah sahwudu. Jadi wudu tetap sah walaupun air tidak sampai di kulit pada kotoran yang sudah melekat di kulit, yang sudah jadi bagian kulit itu. Air tidak sampai ke kulit di bawah kotoran itu. Nah, tapi dan kita tidak bisa menghilangkannya. Nah, solusinya kita tayamum. Nah, setelah bertayamum lalu berwudu. Maka gitu ya. Falayamna, maka tidak tertegah oleh sahwudu. Tidak tertegah oleh sahwudu. Wayantaqid, dan runtuh wudu. Makna runtuh di situ batal, dan batal wudu bilamsihi, dengan menyentuh kotoran tersebut. Nah, jadi kalau kita sentuh kotoran itu sudah batal wudu. Walaupun pada hakikatnya itu tidak sampai ke kulit, cuma kena di atas kotoran. Tapi karena tadi kotoran itu sudah menjadi bagian pada kulit, maka kalau kena di situ dianggap batal wudu. Ya, di sini bersentuhan dengan tentunya perempuan yang dapat membatalkan wudu. Atau ya, pokoknya bersentuh yang dapat membatalkan wudu, seperti bersentuhan di kemaluan. Misalnya kotoran itu sudah di kemaluan atau di dubur. Ini agak masalah yang halus, rumit, masalah yang halus, tapi ini dibahas oleh para fikih karena ini menjadi persoalan yang sangat berbahaya, membawa kepada nanti tidak sah wudu. Maka kalau ada hal seperti ini tidak apa-apa, dimaafkan. Nah, tapi kalau belum seperti ini, belum jadi seperti bahagian daripada kulit, maka itu harus dihilangkan dulu baru kita berwudu. Nah, itulah hukum-hukum fikih tentang syarat-syarat wudu
Yang sudah kita baca 4 syarat, semuanya 5 syarat. Pertama, harus air mutlak. Kedua, harus mengalir air atas anggota wudhu. Dan ketiga, tidak ada sesuatu yang dapat merubahkan air di atas anggota wudhu kita. Yang keempat, tidak ada penghalang di atas anggota wudhu kita. Termasuk penghalang di situ adalah kotoran yang ada di bawah kuku, debu-debu yang ada di atas badan, bukan keringat, dan debu itu belum jadi seperti satu kulit, belum jadi bagian daripada kulit, dan tidak sakit kita hilangkan. Kalau sudah menjadi bagian daripada kulit, sudah sakit kita hilangkan, maka itu solusinya adalah jangan dihilangkan tapi bertayamum lalu berwudu, maka wudu sah. Dan begitu. Wallahu a'lam bisawab. Baiklah, saudaraku yang dimuliakan Allah, cukuplah sampai di sini dulu pengajian kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.